Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita masuk soal nomor 31. Seorang bidan di desa X sedang melakukan imunisasi DPT HB1 dan polio 2 kepada anak atas nama I yang berusia 2 bulan. Tindakan yang dilakukan bidan tersebut termasuk A. Rehabilitasi, B. Promosi kesehatan, C. Perlindungan khusus, D. Pembatasan kecacatan, atau E. Diagnosis dini dan pengobatan segera. Nah, pertama kita tahu bahwa imunisasi ya merupakan salah satu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Kalau kita lihat di dalam opsinya, kita bisa lakukan eliminasi dulu. Pemberian imunisasi bukan rehabilitasi ya, jadi ini kita coret. Bukan merupakan bentuk promosi kesehatan ya. Bentuk perlindungan khusus bisa jadi kita tandai dulu. Pembatasan kecacatan bukan ya teman-teman. Diagnosis dini dan pengobatan segera juga bukan. Maka yang lebih tepat di sini memang merupakan perlindungan khusus ya. Tindakan preventif menggunakan imunisasi ini merupakan bentuk dari perlindungan khusus karena memang imunisasi ini kan memang pencegah secara spesifik ya. Misal nih kita berikan imunisasi polio berarti untuk mencegah penyakit polio ya, khusus untuk polio. Kita berikan DPT HB1 juga mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan penyakit kuning gitu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bidan telah melakukan pengkajian di wilayah kerjanya. Hasil dari pengkajian ya didapatkan bahwa 60% ibu hamil mengalami anemia. Bidan kemudian melakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil dan pentingnya mengonsumsi tablet FA dengan menggunakan media video. Apa manfaat media yang paling efektif pada kasus tersebut? Berarti apa manfaat dari si media video ini? Karena kan untuk melakukan suatu penyuluhan itu berbagai macam ya medianya. Jadi media yang bisa kita gunakan itu banyak sekali ya. Nah, kalau di sini kita lihat di soal itu menggunakan video. Nah, kenapa menggunakan video? Apa manfaatnya? Apakah A mendapatkan banyak followers? Tidak ada hubungannya ya. Belum tentu juga gitu. Ketika kita menggunakan video banyak yang mau ikut ya. Lalu bisa dilihat oleh banyak orang bisa jadi ya. Terus informasi mudah dimengerti tentunya kita harapkan dengan video ini lebih dimengerti. Memanfaatkan teknologi juga bisa jadi, mengurangi ambiguitas juga bisa jadi. Namun dari semua opsi yang ada ya, kita kan ada 4 pilihan nih yang mendekati ke arah manfaat dari media yang paling efektif tersebut. Nah, namun kita lihat mana yang benar-benar berfungsi untuk tujuan menggunakan media yang lebih menarik, lebih efektif itu, yaitu untuk bisa informasinya mudah dimengerti ya. Misalnya nih kita menggunakan media yang bisa dilihat banyak orang, tapi orang tidak mengerti buat apa gitu ya. Lalu kita memanfaatkan teknologi tapi orang tidak mengerti juga nggak ada fungsinya dan mengurangi ambiguitas tepat, cuman yang lebih tepat juga lebih kepada supaya informasinya mudah dimengerti ya. Selanjutnya, nomor 33, seorang bidan bertugas di sebuah desa hasil pendataan, jumlah penduduknya 1.200 jiwa, 80% pus menjadi akseptor KB, 65% ibu hamil dengan anemia, dan sebagian besar tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan. Sebagian besar warga tidak memiliki jamban, ya. 5 warga mengalami filariasis, pertolongan persalinan banyak dilakukan oleh dukun bayi yang tidak terlatih. Masyarakat desa sangat patuh kepada tokoh masyarakat, adat, kebiasaan ibu hamil berpantang makanan tertentu. Manakah masalah kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini pertanyaannya adalah manakah masalah kebidanan yang paling tepat ya? Kita lihat langsung dari opsinya aja ya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kalau kita baca dari keseluruhan data fokus itu rata-rata memang menampilkan case-case masalah kesehatan. Namun kita bisa langsung eliminasi dari opsi yang ada. A. Mayoritas rumah tidak mempunyai jamban. Nah, ini betul masalah kesehatan tapi bukan masalah kebidanan. Sehingga ini kita bisa coret ya. 65% ibu hamil menderita anemia. Nah, ini merupakan masalah
80% push menjadi akseptor KB ini bukan masalah, justru bagus ya, sudah 80% pencapaiannya. Jumlah penduduk yang banyak ini bukan masalah kesehatan, 5 orang menderita filiari bukan masalah jumlah penduduk yang banyak bukan masalah kebidanan, 5 orang menderita filariasis ini bukan masalah kebidanan ya. Sehingga yang tepat adalah B, 65% ibu hamil menderita anemia. Kita lanjut, seorang bidan melakukan analisis situasi kesehatan dengan melihat monografi desa. Contoh data yang dikumpulkan adalah jumlah penduduk, ya, struktur umur, jenis kelamin, dan mobilitas pekerjaan. Apa analisis kesehatan yang dilakukan oleh bidan tersebut? Apakah A. lingkungan, B. kependudukan, C. status kesehatan, D. perilaku kesehatan, atau E. pelayan atau upaya kesehatan? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari data yang dikumpulkan ini seperti jumlah penduduk, struktur umurnya, jenis kelaminnya, mobilitas, serta pekerjaannya, maka ini lebih kepada analisis kesehatan yang dilakukan tentang analisis kependudukan ya. Jadi bukan lingkungan karena datanya tidak sama sekali menunjukkan ada case-case lingkungan, lalu status kesehatan juga tidak ada datanya, perilaku kesehatan tidak, upaya kesehatan juga tidak. Maka di sini yang tepat adalah kependudukan. Kita lanjut nomor 35, seorang bidan desa melakukan identifikasi masalah. Hasil identifikasi di desa tersebut didapatkan 80% anak balita mengalami kecacingan. Ya, bidan ingin memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil dan masyarakat tentang perilaku hidup sehat. Apa prinsip yang paling tepat dalam penyuluhan pada kasus tersebut? A. Bersikap judgmental, B. Memprioritaskan suku dan agama tertentu, C. Bersikap menjadi pemimpin dalam komunitas, D. Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau E. Membedakan pelayanan pada masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda. Nah, teman-teman, kalau di sini kita bisa langsung juga eliminasi opsinya. Jadi sebenarnya kalau soal-soal komunitas seperti ini, kita bisa langsung eliminasi dulu dari opsi yang ada ya. Seperti ini, kita tahu bahwa pertanyaannya adalah prinsip penyuluhan. Apakah kita harus bersikap judgmental? Tentu tidak ya, salah ya. Lalu memprioritaskan suku dan agama tertentu, ini salah. Bersikap menjadi pemimpin dalam komunitas bisa jadi kita keep dulu. Memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita keep dulu ya. Membedakan pelayanan pada masyarakat yang tingkat ekonomi berbeda, ini salah ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan dalam melakukan penyuluhan. Nah, dari dua ini mana yang lebih tepat? Tentu memperhatikan kebiasaan masyarakat. Ya, kenapa? Karena di masyarakat itu kan sebenarnya suatu kelompok masyarakat itu udah punya pola kehidupan tertentu ya. Dan dalam pola kehidupannya itu mengandung berbagai unsur adat dan kebiasaan. Sehingga kita harus bisa bagaimana kita bisa balance terhadap apa kebiasaan yang masyarakat lakukan dengan apa intervensi yang mau kita lakukan supaya tidak ada pertentangan di sini. Nah, itulah soal-soal dan pembahasan untuk Ukom Kebidanan tahun 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.